Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ananda semua dan para penonton Bapak Ibu, kita bertemu dalam pembelajaran daring saya. Kali ini saya akan membahas tentang teknik kaedah pencacahan matematika kelas 12 SMA. Mudah-mudahan video singkat ini sangat membantu untuk pembelajaran. Mari kita mulai ya. Kaedah pencacahan kita mulai dari teknik menghitung. Apa maksud dari teknik menghitung? Adalah kita menghitung segala kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu peristiwa. Nah, itulah pengertian dari teknik menghitung. Kita hitung semua kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ada yang kita kenal dengan aturan perkalian. Nah, bagaimana maksud dari aturan perkalian? Jika suatu peristiwa terjadi dengan N1 cara, ada peristiwa lain lagi terjadi dengan N2 cara, ada peristiwa lain lagi terjadi dengan N3 cara, selanjutnya ada peristiwa lain lagi terjadi dengan NK cara. Maka semua cara yang terjadi atau dikatakan juga total cara. Nah, total caranya adalah dengan mengalihkan semua cara-cara yang ada. Jadi di sini kita kalikan semua cara yang ada sama dengan N1 kali N2 kali N3 kali lagi NK cara. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan aturan perkalian. Mengalihkan semua cara yang ada dari suatu peristiwa itu. Contoh, ya. Mari kita contohkan apa pengertiannya ini. Budi mempunyai tiga buah kemeja dan dua buah celana. Ada berapa setelan pakaian yang dapat dipakai oleh Budi, yang dapat dipakai oleh Budi. Nah, begini. Nah, sebuah cerita begini kan. Budi mempunyai 3 buah kemeja dan 2 buah celana. Ada berapa setelan pakaian yang dapat dipakai oleh Budi? Nah, kita membuatnya bisa dengan aturan perkalian, ya. Kejadian pertama adalah Budi mempunyai 3 kemeja. Nah, ini Budi, dia punya 3 kemeja, 3 buah kemeja. Kemudian dia punya 2 celana, ya kan? Nah, untuk memakai kemeja saja, Budi ini bisa menggunakan atau ada 3 cara dia bisa melakukannya. Mungkin yang dipakai kemeja pertama, kemeja kedua, kemeja ketiga. Ya, jadi kalau kita buatkan di sini Budi, nah dia punya 3 kemeja. Nah, jadi dipakainya kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Kemudian dia punya 2 celana. Nah, 2 celana ini berarti dia 2 cara bisa menggunakannya. Nah, kalau begitu mana pasangan pakainya? Ini celana 1, celana 2. Ini juga bisa dipakainya celana 1, celana 2. Ini juga bisa dipakainya celana 1, celana 2. Nah, berarti mana setelan pakaian Budi yang pertama? Nah, pakaian Budi yang pertama dia pakai kemeja 1 dengan celana yang pertama. 1 setelan pakaian.
Kemudian masih dengan kemeja 1 dipakai dengan celana kedua. Kemudian satu lagi, kemeja 2 dia pakai dengan celana 1. Kemeja 2 dipakai dengan celana 2. Satu lagi, kemeja 3 dipakai dengan celana 1. Kemeja 3 dipakai dengan celana 2. Kalau gitu, ada berapa setelan pakaian yang dipakai oleh Budi? Adalah 6 setelan pakaian. Jadi ada 6 setelan pakaian yang dapat dipakai Budi. Nah, ini dikatakan dengan pohon faktornya. Nah, bagaimana kalau teknik kedua kita kasih caranya adalah aturan pengisian tempat. Kita bisa lihat ya, yang kedua di sini. Persoalan ini kita buat dengan aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat, permasalahannya Budi mempunyai 3 buah kemeja dan 2 buah celana. Berarti ada 2 objek, kemeja dan celana. Kita buatlah ya. Kemeja ada 3, celana ada 2. Berarti setelan pakaian tentu memakai kemeja dan celana. Ini untuk kemeja dan ini untuk celana. Nah, bagaimana si Budi menggunakannya? Untuk kemeja dia bisa menggunakan 3 cara, ya. Kemeja 1 boleh, kalau tidak kemeja kedua, kalau tidak kemeja ketiga. Berarti di sini ada 3 cara. Ini peristiwa pertama. Kemudian menggunakan celana, memakai celana juga ada 2 caranya. Celana 1 atau celana 2. Berarti ada 2 cara. Ya. Maka di sini terdapatlah total caranya. Aturan perkalian itu adalah mengalihkan cara-cara dari peristiwa ini. Artinya peristiwa pertama kemejanya ada 3 cara, peristiwa kedua ada 2 cara. Berarti dia mendapat 6 cara setelan pakaiannya. Nah, inilah dengan teknik aturan pengisian tempat, dan ini adalah dengan pohon faktornya. Oke, contoh kedua. Bu contohkan yang kedua. Tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa bilangan ratusan yang dapat kita buat? Pertama, angka boleh berulang. Kedua, angka tidak boleh berulang. Ketiga, ratusannya genap. Keempat, ratusannya ganjil. Yang ini tidak berulang. Oke, nah itulah 2 contoh Ibu. Mari kita jawab. Menjawab pertanyaan soal kita ini, mari kita lihat. Angka yang tersedia adalah angka 1 sampai 6. Kemudian pertanyaannya, ada berapa bilangan ratusan yang bisa kita buat? Nah, kita tahu bahwa bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka. Nah, berarti kita mengisi 3 tempat. Nah, kita buatlah di sini kotaknya ada 3 yang akan kita isi. 1, 2, 3. Nah,
Kalau dia ratusan berarti ini untuk angka yang paling ujung kanan, artinya angka satuan. Ini tengahnya angka puluhan dan ini angka ratusan. Pertanyaan pertama adalah ratusan yang dapat kita buat angka boleh berulang. Artinya di sini semua angka ini berhak menjadi ratusan. Berarti kalau tidak angka 1, 100, maka dia angka 2. Kalau tidak angka 2 berarti dia angka 3. Jadi pengertiannya semua angka ini berhak untuk menjadi ratusan. Maka di sini ada 6 cara. Bukan angka 6 tapi 6 cara. Ya. Kemudian dia boleh berulang. Nah, boleh berulang apa artinya? Angka 6, angka yang kita buat di ratusan boleh muncul lagi pada angka puluhan. Berarti ke-6 angka ini berhak keluar kembali, terulang kembali. Berarti juga 6 cara. Terus begitu, ini juga ada 6 cara. Maka susunan bilangan yang bisa terjadi, kita kalikanlah semua cara ini. Artinya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 pangkat 3. Itulah dia. Ya, karena angka boleh berulang. Yang kedua, katanya angka tidak boleh berulang. Nah, dia tetap yang kita buat adalah ratusan. Berarti juga tetap ada 4 kotak yang harus kita isi. Nah, untuk kotak ratusan yang pertama, dia berhak ke 6 angka ini. Berarti di sini 6 cara, bukan angka 6 ya. Angka 1 juga boleh, tapi 6 cara. Tinggal di sini angka 1. Ya, berarti angka 1 tidak boleh muncul untuk puluhan. Nah, misalnya tinggal di sini angka 2, maka angka 2 tidak boleh muncul pada puluhan. Nah, kalau begitu sudah terisi untuk 1 kotak, makanya untuk kotak kedua nanti kita hanya berhak menghitung 5 angka saja lagi. Berarti dia 5 cara. Kemudian untuk mengisi satuannya sudah tinggal angka 2 kotak di sini. Berarti sudah hilang angka kita 2 buah. Nah, berarti cara selanjutnya adalah 4 lagi yang berhak, 4 angka yang berhak lagi. Berarti ini adalah 4 cara. Nah, maka total cara susunan bilangan itu adalah berarti 6 kali 5 kali dengan 4, 30 kali 4, 120 susunan angka yang terjadi. Ya. Nah, ini untuk bilangan yang tidak boleh berulang angkanya. Sedangkan yang pertama tadi untuk angka yang boleh berulang. Nah, yang ketiga, angka ratusan genap katanya. Ratusan genap. Ya. Nah, dia tetap mengisi 3 kotak. Berarti kotak pertama ratusan, kedua puluhan, dan ketiga satuan. Nah, kita ingat bahwa bilangan genap adalah satuannya habis dibagi dengan 2. Nah, atau bilangannya genap. Nah, berarti di sini dari angka yang tersedia bahwa satuannya yang habis dibagi 2 atau bilangan genap adalah angka 4, angka 6, angka 2. Nah, berarti ada 3 angka yang berhak di sini. Nah, ini 3 cara. Ya, mungkin angka 2, kalau tidak angka 4, kalau tidak angka 6. Berarti ada 6, ada 3 cara. Nah, untuk angka ratusan dan puluhannya, boleh dia itu angkanya ganjil, boleh angkanya genap, terserah. Nah, karena tidak boleh angkanya berulang, berarti di sini sudah tinggal angka 1 di sini, 1 buah maksudnya. Nah, kita tinggal 5 cara lagi, kemudian 4 cara. Ini 5 cara, ini 4 cara. Nah, maka total caranya adalah kalikan semuanya. Berarti adalah 60 susunan ratusan genap yang dapat terjadi. Ya. Kemudian sama juga dengan
ratusan ganjil. Nah, ratusan ganjil. Berarti kita perhatikan pula angka ganjil. Ada 3 pula, 1, 2, 3. 3 cara. Nah, sama. Sudah tinggal satu angka. Berarti 54. Artinya ini juga 60 susunan. Ya. Nah, inilah cara-cara aturan pengisian tempat. Nah, seandainya Ibu tambah saja pertanyaannya di sini. Bilangan ratusan besar dari, nah ya. Bilangan ratusan lebih dari 300. Nah, nih. Ada berapa susunan yang terjadi? Nah, berarti bilangan ratusan juga ya. Kita lanjut menjawabnya. Ada 3. Lebih dari 300. Berarti angka ratusannya 3. Nah, bolehkah angka 2? Tidak. Kalau angka 2, angka ratusannya bernama dia 200 bilangannya. Nah, jadi angka 3. Nah, angka 3 berhak, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti ada 4 angka yang berhak di sini. Ada 4 cara. Nah, misalkan saja tinggal angka 3, 300 sekian. Angka 3 tinggal. Nah, boleh lagi angka 1 muncul, angka 2 muncul boleh. 4, 5, 6. Berarti ada 5 cara. Ini ada 4 cara. Ya, ini angka kita tidak boleh berulang. Maka total cara kita adalah 20 kali 4. 20 kali 4 sama dengan 80 susunan. Ya. Nah, ini dia yang terjadi. Nah, banyak pertanyaan di sini yang bisa kita selesaikan dengan aturan pengisian tempat. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini adalah aturan perkalian. Nanti ada gabungannya aturan perkalian dengan aturan penjumlahan juga. Kita lihat ya.